Selamat malam semuanya, selamat malam Kak Luna. Jadi, malam ini kita mau dengerin sharingnya dari Kak Luna tentang, course Product Management ya. Karena, Kak Luna baru aja nyelesain course Product Management-nya di salah satu instansi. Aku mungkin nggak sebut dulu ya instansinya. Mungkin dari Kak Luna boleh pembukaan dulu Kak, dari Iya, tema, aku domisili coba. sama kesibukan. Kenapa? Sorry, nggak kedengeran. Boleh. Mungkin dari perkenalan dulu, dari nama, domisili, sama kesibukan Kak Luna sekarang apa nih? Oke. Ya halo semuanya, perkenalkan nama aku Luna. Aku sekarang domisilinya di Depok, dan kesibukan aku selain jadi ibu rumah tangga, aku masih job seeker, dan itu kenapa aku mau ikut course ini, dan aku juga jatuhnya jadi career switcher juga sih, makanya butuh course kayak gini gitu. Tuh, aku share Oke, PPT kali ya? boleh boleh. Boleh di-share PPT-nya, Kak. Ntar ya, aku coba-coba dulu. Oke, di sini. Oke, gini kah? Oke. Sebentar ya. Apa ini? Masih loading sih di aku. Masih loading ya? Di teman-teman lain, apakah sudah muncul tampilan share screen-nya? Belum ya? Oh, Ya, aku cek dulu deh. Loading nggak? Loading. Iya nih. Ntar ya, aku coba. Aku ulang lagi. sip sip aku. Ini channel change. Oke. Live. Bisa, bisa ya? Ntar ya. Oke, sip sip Kak Luna. Tenang saja, kita menunggu. Iya bentar. Oke, sistem. Ini nggak bisa minta tolong nggak? Aku kok nggak bisa ya ngebuka Boleh share-nya. Kalau kita tadi aku lihat ada warning ini, screen share? ada warning Warna apa? koneksi. Koneksi ya? Mm. Aku pindah. Share screen. Safari. Oh, kenapa ya? Kok aku nggak bisa ya? Koneksinya padahal aku udah di samping modem gitu. Atau mau dikirimin ke aku yang coba screen sharing. Boleh deh, boleh. Ntar ya, aku kirimin. Oke. Bentar ya, teman-teman semua. Udah aku kirim, Feli. Coba dicek di DM. Oke. Bentar, aku lagi download. Hmm.
Sudah muncul belum ya? Udah muncul. Mana? Udah muncul di aku. Yang di lain udah muncul loh. Slide-nya Mana? depannya sharing session di watch stream. Apakah sudah muncul? Kalau di Kaluna sudah muncul, harusnya sih di yang lain juga udah muncul ya. Oke. Ya udah kalau gitu aku langsung mulai aja kali ya. Oke, mulai Kaluna. Oke, minta tolong ya Feli. Halo semuanya, hari ini aku mau sharing experience aku ikut bootcamp di salah satu bootcamp yang mungkin cukup banyak di sosial media ya, yaitu namanya Revoyu. Aku ikut bootcamp yang 3 bulan, yang full stack-nya di product management. Kita next aja, next. Nah, hari ini aku mau nge-share kenapa aku memilih product management sebagai course yang aku pilih, lalu kenapa Revoyo, lalu apa saja yang aku pelajari ketika aku les di sini, dan di Revoyo sendiri kan ada yang namanya career support. Nah, career support ini pengen aku share juga apa sih career support yang mereka berikan pada aku gitu. Next. Ya jadi product management ini sebenarnya kalau kata orang ini sebenarnya role lama, tapi apa ya, kayak baru muncul fame-nya gitu loh, baru muncul terkenalnya tuh sekarang-sekarang karena the rise of startup ya di Indonesia gitu. Jadi product management itu apa sih sebenarnya? Itu adalah sebuah role dalam organisasi di mana dia yang menjadi orang yang bertanggung jawab akan life cycle dari produk tersebut. Jadi tidak hanya dari membuatnya, tapi juga dari buat, lalu dari apa namanya dari buatnya, habis itu nanti perbaikannya, ada kekurangannya, ada bugnya, apa segala macam. Jadi dari awal sampai akhir dan muter-muter terus, itu tanggung jawabnya dari product management. Di di product management biasanya yang mereka lakukan adalah menemukan apa yang user mau, discover what user needs, lalu menentukan apa masalah itu layak untuk diurusin atau tidak, lalu membuat solusinya, lalu bagaimana membuat produk itu menjadi lebih berkembang dari sekarang. Next. Jadi kenapa aku pilih product management, pada dasarnya kan seperti yang tadi aku bilang ya, lagi banyak nih di nggak di sosial media sih, tapi di pekerjaan-pekerjaan, kalau misalnya buka di LinkedIn atau di mana kan, di Indonesia lagi banyak startup dan mereka banyak mencari orang yang bisa menjabat sebagai product management gitu. Karena seperti yang tadi aku bilang ya, product management itu kan bertanggung jawab sebagai di product life cycle. Jadi dan produk itu adalah apa yang mereka jual di startup. Jadi kayak role-nya tuh cukup penting di sana gitu. Lalu dan dia high paying job sebenarnya. Ini udah jadi rahasia umum juga sih. Soalnya kalau gaji di apa jadi PM tuh gajinya lumayan besar gitu. Nah, dan ya saya tertarik juga sama gajinya gitu, dan yang terakhir itu sebenarnya karena suami aku pada dasarnya dia PM di perusahaan, dan semenjak WFH ini kan dia apa ya, rapatnya di rumah gitu. Jadi kayak aku dengerin terus bagaimana dia rapat, bagaimana dia kerja, apa yang dia kerjain day to day-nya gitu, dan aku ngerasa kayak tertarik lah gitu mau ikut jadi seperti dia gitu. Jadi aku coba ikut jadi PM gitu. Next. Oke, jadi untuk jadi PM kan sebenarnya maaf masih batuk. Jadi saya kan career switcher ya. Jadi pada dasarnya saya tidak punya apa ya, ilmunya gitu. Dan di mana sih belajarnya gitu. Ini dari hasil saya browsing. Dari hasil saya browsing itu ada yang terkenal 3, yaitu Apiari, Binar Academy, sama Revoyu. Nah, dari yang
aku cari tahu, di apiari itu dia enaknya adalah dia punya 2 tier gitu. Jadi pertama dia ada yang kayak levelnya beginner, lalu nanti ada level yang intermediate. Nah, jadi kamu tuh bisa aja kalau misalnya orang yang baru banget ikutnya dari beginner, terus tapi kalau misalnya orangnya apa ya, pada dasarnya misalnya cuman mau nambah skill aja gitu, bisa mulai dari intermediate gitu. Dan artinya kamu biayanya tidak sebesar yang lain gitu karena course-nya dibagi 2 gitu. Jadi bisa dibilang lebih murah lah gitu di apiari. Tapi sebenarnya tidak. Ya dibilang tidak murah, ya emang nggak murah sih course bootcamp kayak gini gitu. Terus ada lagi Binar Academy. Binar Academy ini menurut aku yang paling menonjolnya adalah dia itu kamu akan diajarin sedikit-sedikit programming gitu. Jadi ya startup kan banyak kan digital ya dan semua itu kayak programming juga dan PM itu sedikit banyak juga harus tahulah tentang programming gitu. Meskipun dari aku pelajarin sebenarnya kamu tidak perlu punya background di programming engineering gitu, tapi tetap kamu harus tahu. Jadi kamu bisa ngobrol juga sama mereka kan. Nah, di Binar ini kamu akan diajarin sedikit-sedikit programming, jadi bahasa-bahasa programming yang beneran cuman surface levelnya aja, nggak bisa bikin kamu jadi engineer juga gitu. Tapi di sini kamu bisa belajar situ dan itu nggak, as far as I know, tidak ada di Apiari dan di Ravio nggak ada gitu. Jadi itu kelebihannya Binar. Dan kalau kamu ngeliat websitenya Binar, itu eh, ada kayak apa ya, kayak portofolio dari murid-muridnya juga. Jadi kalian bisa lihat di situ dan kalian bisa lebih paham bagaimana cara Binar mengajar ke anak muridnya gitu. Jadi lebih lengkap lah informasinya di awal gitu. Nah, yang terakhir Revoyu, ini aku kenapa pilih di Revoyu karena dia menurut aku dan aku nanya-nanya ke orang-orang sekitar juga yang memang udah jadi PM, di Revoyu ini kurikulumnya apa ya, lebih nyambung untuk kamu yang karir switcher. Jadi kalau karir switcher tuh kayak kita kayak harus diajarin dari awal banget gitu. Dan Revoyu ini tuh beneran ngajarin dari awal banget, dari bego-bego banget gitu lah. Jadi eh, menurutku di Revoyu lebih cocok lah untuk karir switcher kayak aku gitu. Oke, next. Ini kira-kira kenapa aku pilih Revoyu tadi. Pertama, kurikulumnya lebih bagus seperti yang tadi aku ceritain. Lalu di Revoyu itu ada yang namanya Revoyu Next. Jadi setelah kita course 3 bulan, kita ada satu program lagi yang namanya Revoyu Next. Dia ada kayak semacam internship dan career support untuk kita yang karir switcher. Nih nanti aku jelasin di akhir. Lalu aku Revel ini kan dia promosinya dengan dia buka kelas mini course gitu kan untuk semua program media. Dia tuh ada 4 sekarang. Yaitu ada product management, data analyst, sama digital marketing, dan yang terakhir itu tech in sales. Nah, kayaknya kayak tech in sales belum ada mini course-nya sih, tapi dari 3 yang lain, PM, digital marketing, sama data analyst itu ada mini course-nya, dan itu 2 minggu. Dan aku ikutan digital marketing sama yang product management. Dan pas aku ikutan PM, aku ngerasa kayak oke nih gitu. Aku ngerasa klik sama cara ngajarnya di Revoyu gitu. Jadi aku pilih ke Revoyu gitu. Next. Oh iya, mini course-nya juga free sih, 2 minggu. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, ada nanti aku share linknya. Oke, ini journey-nya aku waktu mau ikut ini gitu ya. Pertama kan aku emang ada ingin ya jadi product management, lalu aku cari tentang bootcamp dan aku belajar, aku tahu nih tentang Revoyu gitu. Nah, dan untungnya Revoyu kan ada mini course-nya gitu. Nah, jadi aku ikut karena dia free juga 2 minggu, beneran full day, Senin sampai Jumat jam 7 sih ingat aku tuh. Pokoknya sama aja kayak kelas full stack-nya sih. Jadi di situ kamu bisa dapat kayak sertifikatnya juga, sertifikat mini course-nya. Kayak kamu harus ngerjain tugas. Ada tugasnya, bukan tugas sih, tapi kayak tes gitu lah. Nanti kalau kalian lolos, nilainya di atas rata-rata, nanti dapat sertifikatnya juga. Nah, dari situ udah ikut,
ikut mini course-nya, lalu aku cari-cari tentang PM yang lain, cari tahu tentang tadi binar, terus apiari apa segala macam. Akhirnya aku memutuskan untuk ikut di RevoU. Nah, di RevoU itu ketika kalian mau join, kalian sebenarnya ada tes kayak tes apa ya? Kayak tes bukan tes IQ apa sih kalau misalnya SNMPTN itu kayak tes deret aritmatika gitu-gitu. Nah, itu ada dan aku nah ya psikotes. Ya, jadi ada kayak psikotesnya gitu dan kamu harus jawab pertanyaannya dan kalau kamu lolos, kamu harus submit esai juga. Jadi sebenarnya untuk daftar ke review ini dikerjain banget gitu. Kayak kita nggak cuman daftar aja, tapi kita juga harus ada ikut serangkaian tesnya juga, ada submit esainya juga. Lalu nanti kalau udah lulus submit esai, baru interview one on one sama admissionnya mereka. Nanti kalau misalnya udah lolos, sorry, kalau misalnya udah lolos, nanti baru join. Nanti dikasih tahu mereka joinnya pas lagi course yang mana. Nah, habis itu aku joinnya yang full stack PM bulan Mei. Nah, itu 3 bulan kan dari bulan Mei sampai akhirnya aku udah graduate dari Agustus kemarin. Lalu sekarang aku masih ikut di Review Next di mulainya bulan September ini, bulan-bulan apa minggu-minggu ini gitu. Jadi sebenarnya journey-nya cukup panjang sih ya dan aku ngerasa kayak orang yang ikut review ini tuh kayak beneran serius gitu karena pertama mungkin aku mau cerita tentang biayanya ya gitu. Kalau aku kan cuma ikut di review jadi aku detail-detailnya yang review aja. Jadi review itu biayanya gede 13 juta. Nah, 13 juta itu untuk 3 bulan dan sudah termasuk review next-nya. Dan itu ada beberapa cara bayar, ada yang cash per cicil 3 bulan gitu, terus ada kayak cicilannya dia kerja sama startup apa ya waktu itu ya. Pokoknya ada kayak cicilannya per bulan, terus ada juga yang baru bayar setelah kamu dapat kerja. Cuman aku lupa deh yang setelah dapat kerja itu gimana detailnya karena aku nggak ngambil itu aku bayar cash nyicil 3 bulan dan jadi anak-anak yang ikut Revoyo itu menurut aku kayak emang udah serius banget komitmennya untuk ikut les ini gitu karena udah mahal terus di ojok-ojok ikut tes dulu gitu nanti baru dapet gitu. Jadi aku ngerasain sendiri mereka tuh emang serius banget di sini dan jadi lebih untuk diskusi lebih serius lebih enak gitu loh. Meskipun ya sebenarnya ada juga yang akhirnya keluar gitu karena nggak kuat karena kalau misalnya double sama kerja itu cukup berat sih. Jadi mungkin tuh untuk jadi pertimbangan juga kalau mau bootcamp ya gitu. Apalagi kan biaya bootcamp tuh cukup mahal gitu. Kalau ini tuh anggap aja kayak kuliah malam, kuliah karyawan gitu. Jadi tugasnya cukup berat, harus kuat mental juga gitu. Iya, income share agreement kayak bukan, tapi aku kurang paham juga kayaknya sih mereka kayak ada ikatan sama perusahaan gitu dan aku kurang begitu tahu detailnya. Ini harus ditanya ke orangnya dulu. Jadi begitu cerita journey-nya aku. Coba next. Nah, ini yang aku pelajarin selama 13 minggu di RevoU. Minggu pertama aku belajar tentang product vision and strategi. Ini ada tentang North Star Metric, tentang bagaimana produk itu tujuannya jadi seperti apa dan ada perubahan-perubahan produk gitu. Misalnya kayak cerita-cerita awal mula Netflix gitu kan, yang dulunya dia tuh awal mulanya dari perusahaan sewa DVD. Akhirnya dia berubah menjadi perusahaan yang kayak rental streaming seperti sekarang gitu karena mereka punya North Star metriknya tuh to entertain the world gitu. Jadi kayak produk itu akan berubah tapi akan tetap sama sesuai dengan North Star metriknya seperti apa gitu. Itu nanti terpelajarin juga. 2 itu OKR, Objective Key Result dan product metrics itu untuk ngukur bagaimana kesuksesan produk kita. Lalu nomor 3 ada research, di minggu ketiga ada research for product management. Ini sebenarnya sama aja kayak research ya skripsi ya, ada
bukan subjektif, lupa namanya. Eh, ob- ob- eh, Kuantitatif dan kualitatif ya. Seperti itu. Lalu ada di minggu keempat problem prioritization, karena pada dasarnya problem itu kan ada banyak, tapi problem yang mana yang harus kita benerin lebih dahulu itu ada di problem prioritization. Lalu di review ini tuh juga ada group project. Nah, group projectnya 2 kali, yaitu ada di minggu kelima dan minggu ke-13 di grup yang sama. Lalu ada minggu ke-6 itu fundamental of solution conceptualization. Jadi kita bagaimana cara membuat, kita sudah punya idea untuk solusinya, lalu kita bikin idenya seperti apa, lalu di minggu ke-7 kita implementasinya seperti apa. Lalu ada di minggu ke-8 ada solution validation dan prioritization. Jadi bagaimana solusi itu, apakah benar solusinya seperti itu atau tidak, karena sebagai manusia kita kan juga bisa subjektif ya gitu. Jadi kita harus validasi dulu apakah benar itu solusinya atau enggak. Lalu ada product development process. Jadi bagaimana caranya kita membuat produk itu. Lalu ada stakeholder management, karena PM itu kerjanya itu adalah sebagai orkestrator ya. Jadi kayak kita tuh tahu semuanya tapi nggak tahu semuanya gitu. Jadi kita banyak bekerja sama dengan orang yang lebih ahli daripada kita, misalnya kayak engineer, ke data analis, ke UI UX gitu, yang emang lebih tahu. Dan itu kita harus belajar bagaimana nge-manage mereka di stakeholder management itu. Lalu di minggu ke-11 ada product development based on experiment. Ini adalah growth hacking, jadi bagaimana kita mengembangkan produk yang sudah ada. Lalu yang minggu ke-12 kita ada product launch dan go to market strategi. Ini banyak berkaitan dengan marketing ya, karena ini product launching. Lalu yang minggu terakhir itu final group project. Jadi kita ada group project dua kali seperti yang aku bilang. Ini kira-kira kurikulumnya di sana. Next. Nah, belajar di review itu gimana sih? Jadi kita sebagai murid, kita akan punya learning material system, pakai website namanya Canvas. Di situ kita akan diberikan semua materi, materi, tugas, assignment, lalu materialnya, semuanya ada di situ. Gradingnya juga di situ. Nah, kita jadi semua refernya ke learning machine, LMS namanya gitu, namanya Canvas. Nah, di review itu ada yang namanya section. Jadi satu grup besar namanya section, ada section manajernya 1 orang. Lalu nanti di setiap section itu ada beberapa ada beberapa tim yang ada tim leadernya. Section manager sama tim leader ini bukan murid sih jatuhnya, tapi mereka itu kayak dari murid batch lalu lah gitu, yang di-hire jadi team leader dan section manajernya kita. Lalu di dalam team leader itu nanti akan dibagi 2 untuk kelompok group project. Nah, belajarnya itu gimana? Jadi awalnya itu di awal minggu, biasanya hari Minggu sore, itu sama section manajernya materi kita dibuka. Jadi materi minggu itu apa, misalnya stakeholder management gitu, dibuka. Nanti di situ baru akan kelihatan tugas kita seperti apa, materi kita seperti apa. PPT-nya udah ada dari full minggu itu udah ada, jadi kamu bisa baca. Lalu ada pre-lecture materialnya juga, jadi sebelum kamu kelas kamu udah bisa belajar, udah tahulah apa yang akan kalian pelajari minggu itu. Nah, nanti belajarnya itu kita akan diajari sama instructor itu, materinya ada di hari Senin dan hari Rabu. Nah, hari Selasa itu ada 1 jam untuk pertanyaan. Jadi kita boleh nanya apa aja ke instructor kita. Jadi setiap hari Selasa dan hari Kamis itu jam pertama, lalu nanti di jam keduanya ada kayak penjelasan tentang tugas kita minggu itu oleh tim leader. Jadi kita akan tugas minggu itu seperti apa sih gitu, penjelasannya seperti apa, bikinnya kira-kira seperti apa, lalu didiskusiin sama tim leader kalau ada yang nggak ngerti gitu. Nah, tugas itu ada 3 macam. Yang pertama ada foundation. Foundation itu tugasnya pilihan ganda.
Jadi kita jawab pertanyaan-pertanyaan dia dan kita ada minimal nilainya kalau nggak salah sekitar 60/100 itu udah jelek banget. Kalau udah 60/100 kita akan dapet tugas tambahan. Nah, habis itu ada intermediate dan advance. Intermediate assignment itu sebenarnya kayak esai gitu, penjelasan, dan itu bikin presentasi, bikin deck gitu, dan itu yang wajib. Nah, ada advance assignment itu yang tidak wajib karena tugasnya banyak, dia berat lah gitu. Menurutku ya berat dan tapi kadang-kadang menarik sih soalnya gitu. Nah, itu it takes time untuk bikinnya, jadi tidak wajib. Tapi kalau misalnya kamu ngerjain, biasanya akan di-encourage sama SM kita untuk jadi kayak portofolionya kita untuk ngelamar-lamar kerja gitu. Nah, assignment-nya setiap hari Jumat. Jadi kelasnya itu ada Senin sampai hari Kamis, jam 7 sampai jam 9, itu 4 hari. Lalu hari Jumatnya kosong, tapi kamu harus ngumpulin tugas foundation sama intermediate, dan kalau advance ngerjain itu hari Jumat jam 12 malam. Lalu hari Sabtunya nanti ada kayak weekly recap gitu. Jadi hari Sabtu tuh kita ngebahas soal-soal foundationnya, lalu kita ada ngebahas soal intermediate-nya, lalu kita ngebahas juga advance-nya. Biasa common mistake-nya di mana. Lalu nanti ada beberapa yang paling bagus itu akan presentasi pas minggu itu. Jadi setiap hari Sabtu kita kayak recap lah minggu itu belajar apa gitu. Jadi makanya aku bilang kayak kelasnya kayak kuliah karyawan ya, emang berat banget sih. 5 hari ya itu kamu harus ikut kelasnya, dan kamu nggak boleh bolos lebih dari 20%, kira-kira sekitar 8 pertemuan. Kalau misalnya di bawah 80% itu kayak kamu nggak eligible untuk dapat sertifikatnya gitu. Jadi emang berat. Ada beberapa temanku yang akhirnya cabut nggak kuat. Tapi ya namanya juga bootcamp pasti seperti ini sih katanya gitu. Ini jujur lebih banyak waktunya dibanding untuk kelas lain. Apiari seingat aku dia cuma 3 hari seminggu, Binar juga cuma 3 kali seminggu. Ini paling banyak lah kelasnya gitu. Oke, next. Nah, jadi grup project ini tuh apa sih? Jadi kayak kita kan ada dibagi ya jadi grup sekitar 5-6 orang. Nah, kita tuh dikasih satu company. Company-nya beneran kalau yang pas bagian aku. Kalau sebelumnya itu katanya company-nya palsu gitu. Jadi kita bikin tugasnya tuh ya kayak ngira-ngira. Tapi kalau kalau yang batch aku kali ini tuh yang beneran. Jadi kita bisa analyze beneran dari website-nya dia dan coba-cobain produknya mereka gitu. Nah, first project-nya kita analyzing produknya apa, terus ada problemnya apa, terus customer journey map-nya mereka, dan kira-kira solusi apa yang bisa kita kasih itu sejalan dengan materi seminggu 1 dan minggu kelima. Lalu abis itu kan kita materi lagi baru masuk ke minggu second group project, minggu terakhir, minggu ke-13. Sebenarnya second group project ini udah dibuka dari minggu ke-10. Kenapa? Karena itunya lebih berat. Kita harus bikin solusinya tuh harus jadi konkret gitu. Jadi ada satu hasilnya lah gitu. Ada desainnya gitu. Nah, makanya jadi ngerjainnya tuh di 3 minggu, tapi bukan berarti dari minggu 10 sampai minggu 12 itu kita nggak ada assignment pribadi, tetap ada gitu. Jadi pas minggu 10 sampai minggu ke-13 tuh tugas kita tuh ada 2 gitu. Tugas yang pribadi sama tugas kelompok. Nanti di akhir minggu, hari Sabtunya itu kita harus presentasi bagaimana hasil dari kerja kelompok kita, lalu kita langsung ditanya on the spot gitu sama instructor kita. Kadang ditanyainnya itu kayak benar-benar kritis gitu kan, terus kayak kaget gitu, takut gitu kan, dan langsung di grading di tempat itu juga. Dan
kayak apa, sama instrukturnya tuh kita semua diadu mana yang paling bagus dari kelompok tersebut gitu. Jadi pas grup project ini cukup challenging gitu karena kita harus nyatuin 6 orang yang punya pekerjaan beda-beda, pekerjaan pagi yang beda-beda gitu, dan akhir minggunya kita akan di grading langsung on the spot sama instrukturnya gitu. Jadi cukup challenging lah gitu. Seru sih sebenarnya. Next. Nah, dari apa sih yang didapetin dari Revoyu ini gitu? Nah, yang paling pertama adalah how to prioritize. Ini bisa apa ya? Bisa di iniin di hidup kita juga gitu sebenarnya, bagaimana cara prioritisasinya gitu, karena mungkin memang teoritis banget gitu, tapi banyak dari teori itu bisa diterapkan dalam hidup kita juga gitu. Jadi aku ngerasa kayak ini bagus gitu untuk kehidupan pribadi aku gitu. Lalu ada structure storytelling gitu, karena most of the time kerjaan PM itu akan menjelaskan ke orang lain gitu. Kan seperti aku bilang, kayak PM itu kan orkestrator ya, yang istilahnya tuh yang ngerjain nanti orang lain gitu. Kita mau bikin kamu bisa nulis nama lengkap kamu otomatis aja, kan yang ngerjain sebenarnya bukan kita tapi engineer-nya gitu. Tapi bagaimana kita akan menjelaskan ide kita tersebut ke engineer gitu. Nah, itu structure storytelling juga menurutku bagus. Dan itu aku belajar di review selama 13 minggu bagaimana caranya ya ngomong gue tuh mau begini loh gitu. Nah, itu yang aku pelajarin. Lalu bikin presentasi pakai Canva ya, karena setiap minggu tugasnya beneran pakai presentasi ya. Jadi makanya ini juga jadi bikin presentasi di Canva juga, karena ya seperti yang nomor 2 structure storytelling kan, kita akan menceritakan sesuatu dan paling enak sebenarnya ya udah ada bahannya seperti ini gitu. Jadi apa yang mau aku bilang juga udah ada strukturnya, juga orang yang dengerin juga kalau misalnya nggak gitu nangkep dengan apa yang aku ngomongin, itu bisa lihat dari presentasinya juga gitu. Jadi emang oke lah gitu. Jadi lebih terlatih lah bikin presentasi gitu. Lalu bagaimana caranya bekerja dengan orang lain ini di grup project tadi gitu, karena kan grupnya nggak kita pilih, dan pun kalau pilih kita juga nggak kenal kan orangnya seperti apa gitu. Jadi bagaimana mereka, setiap orang tuh harus dipancing kah atau nggak harus dipancing, atau ada orang yang istilahnya nggak aktif sama sekali, ada orang yang baru dipancing aktif, ada orang yang nggak mau dipancing juga nggak bisa, ada orang yang udah disuruh kamu ngerjain A gitu tapi nggak dikerjain juga gitu ya. Bagaimana caranya biar bisa tetap presentasi di hari Minggu untuk grup project, itu menurutku jadi sesuatu yang apa ya, pembelajaran lah gitu sebenarnya. Sebenarnya di tempat lain juga bisa gitu, cuman aku ngerasa kayak di Revo ini lebih kayak ngeliatin orang-orang tuh jadi aneh gitu, apa jadi ternyata orang tuh seperti itu ya gitu, lebih banyak aja orangnya gitu. Dan lain-lainnya sebenarnya banyak hal lain yang aku tidak bisa sebutkan ya, mungkin bisa ditanyakan saja karena aku nggak kepikiran lagi. Oke, next. Nah, jadi tadi ada yang namanya Revoyu Next. Revoyu Next ini adalah kelanjutan dari programnya Revoyu. Semua disiplin tuh ada Revoyu Next-nya gitu. Nah, ini Revoyu Next ini tuh kayak apa ya? Kayak kamu punya internship. Jadi nanti ada namanya Revoyu Labs di dalam Revoyu Next ini. Internship itu jujur aku masih belum gitu kebayang ya, karena aku juga belum mulai Revoyu Labs-nya, masih minggu depan kalau nggak salah. Nah nanti, tapi kalau dari gambaran yang dikasih tahu sama TL aku, sama tim leader aku, nanti ada dibagi, ada external case, ada yang internal case. Jadi external case itu apa? Jadi kayak kita di-hire sama perusahaan untuk mengerjakan case-nya mereka gitu, problemnya mereka gitu. Dan
Dan ini katanya sih ini dibayar. Kita dapat bayaran, cuman aku nggak tahu seberapa besar atau bagaimananya ya gitu. Karena aku nggak dapat ini nih external case ini gitu. Lalu ada yang dapat internal case itu ya kayak kerja kelompok aja kayak grup project biasa, cuman kita dapat case-nya dari Revoyo dan itu nanti ada mentornya juga. Dan itu lebih kayak apa ya? Diberlakukannya seperti kerja gitu loh. Jadi ada jamnya tuh siang-siang, terus kayak nanti kita harus ada laporan ini, laporan itu juga gitu. Jadi lebih ya hitungannya sih kayak internship-nya gitu dan hasil dari Review Labs ini tuh katanya sih dipakai untuk jadi portofolio kamu kalau misalnya ngelamar kerja. Gitu. Terus ada ada career support. Nah, ini career support ini adalah gimana ya ngejelasin ya? Kayak kita mau ngelamar kerja, kan kita nggak tahu harus mulai dari mana dan mereka ini akan ngebantuin kita gitu. Jadi dari career supportnya ini tuh kita akan dibantu untuk ngebenerin CV. Yang paling kelihatan ya ngebenerin CV, lalu nanti ada mock-up interviewnya juga, terus juga ada kayak kita diarahkan, bukan diarahin sih sebenarnya lebih ke arah kayak kayak nanti dari mentornya kita itu akan dikasih, ini kamu ngelamar di sini aja gitu. Jadi dibantuin lah untuk ngelamar kerjanya gitu. Sebenarnya di sini tuh aku ngerasa kayak ya ini kayak career support di tempat-tempat lain aja gitu. Nah, nothing special gitu. Cuman emang ini lebih dekat ya gitu karena kita tiap minggu kayak ada hal yang harus disubmit gitu, kayak kita harus bikin kelebihan diri kita, kekurangan diri kita, terus kita bagaimana diajarin gitu bagaimana caranya kita storytelling tentang diri kita agar kita dilirik sama karir sama recruiter yang gitu. Jadi ini juga karir support ini aku baru masuk di minggu kemarin. Jadi aku belum tahu banyak juga tentang karir support seperti apa. Jadi mungkin nanti aku akan share-share lagi aja di channel karir gitu. Sorry guys, bentar aku harus ganti laptop dulu. Oke. Kedengeran suaranya? Kedengeran kalau nggak. Oke, sorry Aman, ya. Kak, aman. Tadi laptop aku tiba-tiba layarnya mati karena overheat, jadi harus ganti ke handphone. Aduh. Iya. Oke, kalau udah gak apa-apa. Next ya. Jadi aku lanjutin. Jadi aku baru masuk. Jadi kemarin juga CV aku sama LinkedIn aku udah di-review sama mentor, terus kayak harus ada yang dibenerin, kayak yang ini harus seperti ini. Misalnya kalau bisa nomor WhatsApp-nya pakai link aja gitu. Atau apa segala macam gitulah. Pokoknya nge-review CV lah sebenarnya gitu. Jadi kita akan bisa lebih mudah dapat kerja, rencananya seperti itu. Jadi ini juga aku mau cerita. Jadi di Revoyo itu ketika kamu daftar ada kayak programnya dia yang menjamin kamu akan dapat kerja ketika kamu sudah lulus dari Revoyo. Nah, itu tidak semua murid dapat itu. Jadi kayak dari hasil kamu tes, dari hasil kamu interview bla bla bla, nanti Revoyo akan mengajukan bahwa kamu termasuk murid yang mendapatkan jaminan dari kami. Pasti dapat kerja setelah lulus. Hitungannya itu 3 bulan setelah selesai karir support. Jadi ketika kamu udah selesai dari karir support, terus kamu belum dapat kerja, itu akan di-refund uangnya sama Revoyo. Aku dapatnya 33%, sekitar 5 jutaan gitu. Itu kalau misalnya kamu nggak dapat kerja 3 bulan setelah selesai karir support. Aku kan selesai kelas itu kan bulan Agustus, mulai karir support September, terus kan karir supportnya kira-kira
2 bulan. Habis itu jadi sekitar 5 bulan ke depan lah, kalau misalnya sampai 5 bulan ke depan aku belum dapat kerja gitu, aku akan di-refund 33%. Nah, tapi kamu baru bisa mendapatkan itu ketika kamu aktif mengikuti karir support, aktif mentoring sama mentor kamu, lalu juga aktif, kalau nggak salah aktif networking juga di LinkedIn, sama aktif ngirim CV ke beberapa perusahaan ya waktu itu ya, 5 apa 10 gitu, aku lupa deh, ada kayak kontraknya gitulah gitu ya. Kalau misalnya istilahnya kayak review sudah mengusahakan ini dan kamu juga udah kesana kemari nyari dan ternyata nggak dapet, kamu akan di-refund sekitar tergantung gitu, dan itu tidak semua murid dapat karena teman aku yang ikut di batch selanjutnya dia nggak dapet penawaran itu gitu, dan pengennya sih nggak dapet refund juga karena saya lebih pengen dapat kerja gitu. Jadi ini kayak salah satu program review aja sih, kalau misalnya kalian ngedaftar jangan kaget kalau misalnya ditawarin nanti dapat refund gitu, tapi sebaiknya jangan gitu. Gitu sih, itu jadi kayak komitmennya mereka kalau misalnya kamu pasti dapat kerja gitu. Next. Nah, jadi sorry, ini akhir dari sharing aku, cuman sih gitu aja. Sedikit promosi, kalau mau ikut Revoyu bisa pakai referralnya, itu nanti aku share di channel karir. Ya, boleh ikut referralnya, kamu bisa ikut mini course-nya dulu. Dan aku sangat amat menyarankan kalian ikut mini course-nya dulu gratis dan dapat sertifikatnya juga. Dan lumayan katanya ya, ini aku nggak tahu nih, cuman bisik-bisik burung tetangga aja. Banyak yang melihat sertifikat itu gitu, kayak bagus sertifikatnya gitu loh katanya. Jadi kalau misalnya mau join mini course-nya dulu pakai referral aku nggak apa-apa, nanti dapat potongan 500.000 gitu. Itu aja, terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya? Aku stop screen share dulu ya, karena aku mau lihat list pertanyaanku tapi nggak bisa buka. Bentar, aku stop dulu screen share-nya. Streaming, oke. Oke, thank you Kak Luna untuk sharingnya. Mungkin Kak Luna boleh minum dulu karena masih sakit ya, masih sakit COVID ya Kak. Enggak, udah sebenarnya udah nggak sakit, cuman tenggorokannya belum selesai batuknya gitu loh. Oh Udah ya. negatif sih. Oh, begitu. Handai udah negatif. Oke Kak, nggak apa kalau mau minum dulu. Oh iya, nggak apa-apa, lanjut aja. Aku mau tanya sih Kak, karena kan Kak Luna berarti udah pernah ikut free course-nya, terus abis itu juga akhirnya ngambil full course-nya. Nah, kalau menurut Kak Luna dari free course-nya itu sebetulnya materi di dalam free course sebetulnya kira-kira berapa persen sih dari materi full course yang nanti akan diajarin di 13 minggu itu? Oh, sejujurnya aku udah mulai lupa ya free course-nya tuh materinya apa. Tapi seingat aku, mini course-nya tuh materinya tuh sangat kayak cuman 10% dari total dari dari full course-nya gitu. Dikit karena emang cuman 2 minggu, dan jujur aja mini course-nya itu kayak sekitar 30%-nya promosi sih. Tapi ini materinya bagus gitu. Materinya bagus, sisanya promosi, ya udah dengerin aja gitu. Dan aku bisa jamin sih ada ilmu yang didapat dari situ. Oke, berarti setidaknya materi mini course itu oke untuk kayak pembukaan atau pengenalan kira-kira product management ini akan seperti apa ya sebelum ngambil ke full course bootcamp-nya ya? Iya, betul. Terus ini Anjelin kan nanya, aku kan masih nyari kerja sebenarnya, tapi di section aku ada sekitar 5 orang yang sudah kerja sih jadi PM, tapi dia masih jadi student juga gitu. Jadi
Tapi setauku dia tidak ikut Review Next karena ya udah dapat kerja gitu. Emang niatnya cuman untuk nambah ilmu gitu. Jadi kalaupun udah kerja jadi PM mau ikut kelasnya juga terbuka kesempatannya gitu. Oh, menarik. Maksudnya kalau ada nanya nggak tuh Kak? Maksudnya kan mereka sebetulnya udah kerja jadi product manager ya berarti. Tapi kenapa mereka masih ikut free course ini? Full course ini? Apa karena mereka nggak ada backgroundnya atau mereka mau update ilmunya atau kenapa tuh Kak? Rata-rata bilang mau upgrade ilmu ya karena as far as I know PM ini tuh nggak ada kuliahnya. Kebanyakan dari mereka itu ya lulusan dari IT jadi PM, tapi sebenarnya itu kayak dua hal yang berbeda meskipun sangat amat erat berkesinambungan lah gitu. Jadi pada suami aku pun dia mau lulusan IT, tapi ketika jadi PM pertama kali jadi PM ya associate PM, itu dia sama sekali nggak tahu PM itu apa, bahkan dia baru tahu ada yang namanya PM gitu loh. Jadi memang PM ini belum ada ilmunya gitu, belum ada kuliahnya gitu. Sepengetahuan aku cuman ada satu kampus di Singapura yang ada jurusan PM. Dan kalau kayak di Harvard gitu-gitu tuh adanya cuman mini course doang, nggak kuliah full gitu loh. Jadi emang banyak orang yang nyari ilmu di tempat-tempat lain gitu loh untuk orang anak yang baru gitu. Oke. Berarti update ilmu ya. Terus juga mungkin karena menurut mereka nggak pernah belajar ini di kuliah, tahu-tahu kerjanya jadi product manager. Jadi menurut mereka apakah selama ini yang dikerjain itu benar atau enggak ya? Makanya mereka ikut course ini ya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya aku boleh jujur juga ya gitu, PM ini kerjaannya sangat amat bergantung pada jam terbang. Jadi ilmu itu ada. Kita tuh diajarin di sini itu adalah bagaimana cara mindset berpikirnya. Makanya kita dilatih untuk tiap minggu bikin deck itu ya biar terbiasa dengan bagaimana cara berpikirnya PM. Awalmu kayak nanti ketika kamu muncul soal di kerjaan gitu. Apa sih yang muncul pertama kali di otak kamu? Nah, itu yang dipelajarin sebenarnya. Jadi teori ada untuk support, tapi bukan untuk yang benar gitu. Dia bukan kayak apa ya, kayak akunting itu kan sebenarnya udah ada caranya ya, ngitungnya seperti apa gitu. Dan tapi kalau PM itu teorinya mungkin ABC, tapi ketika dikerjain itu tidak selalu ABC, bisa aja A1 B1 C gitu, kayak beda-beda dikit tapi sama gitu-gitu loh. Gitu. Ya oke, berarti maksudnya betul-betul harus bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi ya. Iya, dan itu yang diajarin di Revoyu gitu. Oke, berarti itu sebetulnya lumayan masuk ke soft skill juga ya, bagaimana kita ada materi soal mengenai harus prioritasin yang mana. Terus juga kalau misalkan ternyata mungkin ada satu case yang awalnya solusinya kita pikirnya A, setelah dijalanin ternyata nggak cocok, ya berarti kan kita harus dirubah lagi ya. Berarti itu masuk ke dalam tugasnya si PM untuk infoin kalau solusinya yang dikiranya cocok itu bukan yang sesuai awal tapi harus dirubah lagi. Iya, kayak kalau menurut banyak orang sih, teman-teman PM-nya suami aku ya pada bilang kayak PM itu adalah the art of saying no. Jadi bagaimana kita membuat bahwa ini tuh beneran loh gitu. Yang ini loh yang harus dikerjain tuh yang ini gitu. Jadi kadang PM itu ya harus bisa menjelaskan misalnya ke CEO, ke C-level, kalau yang dia minta itu salah. Yang dia minta itu tidak cocok sama usernya gitu, harusnya seperti ini gitu. Tapi ya the art of saying no-nya itu adalah ya the art of being PM gitu. Oke. Ini penting sekali ya kalau misalkan bilang enggak ke CEO kan kadang-kadang ya kita
kita segan atau misalkan kita sungkan, tapi kalau misalkan ternyata nggak sesuai, harus bisa juga gimana caranya biar pendapat kita itu diterima ya sama CEO atau si level. Ya, bisa seperti itu. Rasanya aku mau jawab pertanyaan siapa? Godzilla. Ya, kalau di PM di company itu PM istilah jabatannya PM juga. Ya, PM juga product management. Bedanya sama manager direktur apa? As far as I know, kalau manager direktur mungkin ke arah perusahaan business wise. Kalau PM itu lebih ke arah product wise. Ini tuh kayak apa ya? Kayak gimana kita bisa kalau PM itu lebih ke arah bagaimana produknya berkembang. Kalau managing director lebih ke arah bagaimana bisnis kita berkembang. Karena kadang kalau kita ngikutin produk, ngikutin user doang, itu kadang bisnisnya tidak begitu berkembang. Karena ngambil pasarnya terlalu kecil, pasarnya terlalu niche gitu. Dan nanti itu akan apa ya? Jadi ini managing stakeholder juga ya, nanti akan berhubungan sama business development apa segala macam, bagaimana caranya mengambil jalan tengah agar produknya tetap berkembang dan bisnisnya juga berkembang gitu. Itu sih. Jadi emang beda arah dan harusnya satu tujuan gitu. Nah, gitu. Jabatan, oke. Siapa? Ini Godzilla namanya Ingga, Kak. Mungkin Ingga mau unmute aja nanya langsung. Iya mungkin boleh kita berngobrol, Ria. Kak, ya. Aku mau nanya, kalau misalkan product manager, ya aku masih penasaran sih antara dua ini sih. Bedanya mungkin tadi udah dijelasin. Kalau product manager fokus ke produknya, kalau managing director itu fokus ke bisnis perusahaannya. Masih di bawah direktur kalau nggak CEO gitu ya. Apa ya? Itu berarti jabatannya bisa dibilang setara atau itu tuh dua hal yang apa namanya beda gitu Kak? Setahu aku itu tergantung dari organisasi perusahaannya juga ya. Tapi ini sepengetahuan aku aja ya. Produk itu satu tim, terus nanti ada bisnis lagi satu tim gitu. Pasti ada yang setara-setaranya, ada manajer sama manajernya, terus misalnya PM sama PM itu pasti ada yang setara-setara gitu. Tapi dari timnya itu sendiri setara jatuhnya. Itu udah tergantung per perusahaan sih sebenarnya. Ada perusahaan yang lebih ke arah produknya, ada yang lebih ke arah bisnisnya, itu udah tergantung perusahaan. Oh, jadi nggak semua perusahaan tuh pasti menerima product manager. Jadi dan perusahaan tuh nggak tentu nerima managing director itu ya. Jadi emang tergantung dari perusahaannya itu sendiri gitu ya. Dari model perusahaannya. Menerima itu maksudnya nge-hire? Iya betul, gitu. Enggak sih, kayaknya itu dua function yang berbeda sih. Iya. Oke, thank you Kak. Jadi nggak apa sih istilahnya, kemungkinan besar dua-duanya di-hire sih. Tapi itu udah beda job desk lah gitu. Bagaimana Ingga? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawab, terima kasih. Oke, Kak Luna, ini kayaknya ada pertanyaan yang kelewat nih dari Kak Arfat. Kayaknya soal mengenai tadi karir support. Berarti gambling juga ya antara positioning atau refund gitu, atau gimana? Apa Kak Arfat mau unmute untuk tanya langsung? Halo, Kak Arfat. Halo, sorry. Suaraku udah kedengeran nggak? Kedengeran. Oke, halo Luna. Jadi, Halo? halo? Suaraku Iya, Mas? jadi tadi cuma kedengerannya jadi, abis itu nggak kedengeran. Oke, jadi soal refund, mungkin aku tadi dengerinnya kurang jelas atau gimana. Jadi soal refund atau positioningnya after bootcamp itu
Itu gimana sih sebetulnya? Anggap aja pertanyaanku ini adalah pertanyaan yang orang anak fresh grade yang pengen intinya ilmunya pengen lebih banyak, lebih dalam, habis itu juga untuk positioning di suatu perusahaan itu akhirnya juga bisa lebih mudah gitu karena memang punya spesifik course yang sebetulnya kalau dilihat juga menjanjikan gitu kan. Itu. Ini mungkin aku coba menyamakan ya. Ini maksudnya apakah si anak ini mau kerja jadi sebagai PM atau di tempat lain lebih menjanjikan gitu? Ya, maksudnya kayak after bootcamp itu menjanjikan untuk mendapatkan posisi atau masih intinya harus antri dulu atau memang Oke, cari lagi paham. begitu. Terus yang tadi katanya si Luna untuk refund itu gimana sih sebetulnya? Jadi gini, Thank you. sebenarnya Revoyu tidak ada penyaluran kerja ya, nggak kayak anak STAN lulus langsung bisa dapat di Kemenko gitu, itu enggak. Jadi sebenarnya tetap kita sebagai student harus ngelamar ke pekerjaan gitu. As far as I know, banyak internal hiring. Jadi kayak istilahnya dari perusahaan misalnya ya bukan beneran. Misalnya dari Shopee nyari PM terus dia nanya ke Revoyu. Terus oke, Revoyu ntar ngasih ada beberapa, nanti biasanya sih Revoyu kayak ngumumin nih Shopee buka gitu. Terus kita masukinnya dari Revoyu. Tapi belum tentu akan dipilih. Belum tentu dia akan masuk ke Shopee. Jadi istilah tetap sama sebagai istilahnya kita ngelamar-lamar juga, tapi banyak jalan yang beberapa di-cut sama Revoyu kalau misalnya dia dapat hiring situation dari perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi sebenarnya tidak ditempatkan tapi kita ngelamar dan diusahakan diduluin gitu. Oh, I see. Paham. Jadi tidak dijanjikan akan kerja di sebuah tempat tuh enggak gitu. Dan untuk refund sebenarnya aku juga kurang tahu karena aku belum mengalaminya. Harusnya jangan. Aku nggak mau sih sebenarnya. Ya. Tapi tata caranya adalah kamu harus aktif dulu di career support. Bagaimana nentuinnya? Kalau nggak salah tuh ada kayak, kan career support ini sebenarnya 3 kali dalam seminggu itu ada kayak kelas improvement diri lah gitu. Bagaimana cara kamu bukan bagaimana cara di hire, tapi bagaimana caranya kamu menjual diri kamu ke orang gitu. Nah itu ada kelasnya dan kamu harus ikut semua. Lalu kamu ngelamar pekerjaan paling enggak 5 perusahaan per minggu, 5 apa 10 gitu, aku lupa, per minggu. Terus kamu harus aktif juga one on one sama mentor kamu. Jadi istilahnya kamunya, studentnya ini harus berusaha dulu gitu. Nanti kalau ternyata dia tidak dapat juga setelah 3 bulan dari Revoyu gitu, dari selesai Revoyu itu untuk murid itu dia akan kayak nge-refund uang belajarnya gitu, karena berarti kayak Revoyu gagal untuk menyalurkan kamu gitu. Ini sih seperti itu. Oh, I see. Oke. Siap. Terjawab. Terima kasih ya. Iya. Luna, sorry deh, aku masih penasaran juga sih soal mengenai refund atau nggak refund. Maksudnya berarti kalau misalkan nggak ditawarin untuk yang refund itu, apakah artinya dia kurang aktif selama karir support atau kenapa tuh? Penawaran ini tuh dikasihnya tuh awal banget. Jadi sebelum kamu kelas pun juga udah dikasih. Jadi ini tuh sebenarnya cuman dari tes awal kamu, dari SI kamu, tes kamu bla bla blanya gitu. Jadi bukan berarti kamu tidak aktif, tapi pokoknya dari penilaian mereka pas kita daftar, terus kayak aku nggak tahu sistemnya gimana ya, mereka juga nggak disclose itu gitu. Jadi pas awal daftar nanti sama admissionnya dibilang kamu dapat penawaran akan kalau misalnya kamu selama ini nggak dapat kerja kamu akan di refund gitu. Soalnya temanku nggak dapet. Oh gitu. Jadi ya gitu. Oke.
Berarti kalau misalkan kayak gitu sebetulnya kayak ya tergantung, nggak tahu ya. Maksudnya nggak tahu perhitungan dari internalnya mereka, ada yang dapat penawaran, ada yang enggak. Bagaimana? Kenapa Ingga sepertinya paham? Ingga, apakah mungkin bisa menjelaskan apa yang kamu pahami? Lah, kenapa nggak mau menjelaskan? Oke, oke, nggak apa-apa. Ah, aku dari aku sih sebetulnya sudah sangat jelas banget nih kalau maksudnya kalau misalkan dari aku gambaran mengenai full course ini bagaimana, terus juga mulai dari segi waktunya juga kita harus siapin, dari segi dananya juga harus siapin, terus apalagi kalau misalkan yang sambil kerja, mentalnya pun perlu disiapin ya sebelum ikut bootcamp ini. Dari aku, aduh udah dapat gambaran banget sih kalau misalkan aku tertarik untuk ikut bootcamp product management ini. Nah, kalau dari teman-teman lain di sini, apakah masih ada pertanyaan? Aku tunggu. Kalau dia 1, mau nanya lagi boleh. 2, Oh, 3. ini mungkin aku nambahin sedikit untuk yang refund tadi. Sebenarnya berapa persennya itu tergantung reviewnya nawarin kamu berapa. Jadi kita nggak bisa milih gitu. Nggak bisa milih. Maksudnya nggak bisa nawarin 50% atau apa itu tuh enggak. Tapi setahu aku paling tinggi itu 75%. Itu. Mungkin dia melihat dari tes awal itu jadi istilahnya mungkin ya, nggak tahu nih. Aku kepikirannya dari tes awal itu mungkin si bagian admissionnya si Revoyu itu sudah menilai kira-kira orang ini punya potensi atau enggak. Makanya mereka bukan seperti gambling ya, tapi kayak seperti mereka mau juga menilai bagaimana cara mereka untuk memberikan pelatihan. Apakah orang ini itu dari hasil tes awal itu sesuai harapan, maksudnya pada saat ikut course dan setelah ikut course itu apakah akan sesuai sama harapannya mereka. Misalkan mungkin skornya pada saat tes awal itu sudah 60, makanya mereka berani bilang ini orang setelah dilatih sama kita pasti akan dapat, makanya mereka berani kasih offering untuk opsi refund itu. Nggak tahu ya, tapi ini sih menurutku pribadi ya kalau dari ceritanya Kak Luna. Ini mungkin kayak ini kali ya, kalau kamu ke kuliah di kampus swasta kan kamu kadang dapat nilainya bagus gitu, terus dikasih beasiswa 70% atau 100% gitu-gitu. Kalau aku sih ngeliatnya kayak beasiswanya kampus gitu loh. Itu sih. Kayak tergantung nilai kamu lah gitu. Oke. Sip. Dari teman-teman lain apakah ada pertanyaan lagi? Ditunggu. Kalau ada boleh langsung di chat di kolom chat meja hijau, tapi kalau misalkan bisa unmute boleh juga langsung unmute nanya ke Kalun langsung. Kalau tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, oke, sebentar. Firya typing. Apakah Firya mau tanya? Waduh. Gaji PM berapaan ya? Oh, ini cerita ini aja suami aku, tapi aku nggak akan disclose berapa angkanya. Tapi awal pertama kali dia masuk PM, startingnya itu 1,5 UMR Jakarta. Tapi dia bisa apa ya? Dalam waktu 1,5 tahun, nggak nyampe 1 tahun lah. Dalam waktu 1 tahun dia bisa sampai 2 digit sih. Kalau dari pengalamannya dia dan cerita-cerita teman-temannya dia yang aku tangkep, itu PM itu mungkin karena lagi high demand, apalagi yang skilled, itu jadi gampang untuk kutu loncat dan naikin gaji sih.
Jadi ada yang istilahnya baru jadi PM 3 tahun tuh udah gaji 30 jutaan tuh juga ada gitu, yang istilahnya gampang loncat-loncat gitu. Jadi, emang makanya di awal kan aku bilang gajinya lumayan high salary gitu. Ya memang seperti itu gitu, jadi rahasia umum juga banyak orang yang mau masuk dunia PM, karena gajinya gede dan tapi sebenarnya yang bisa bikin gajinya gede adalah kamu punya spesialisasi. Jadi kayak PM itu kan sebenarnya kan ngerjain produk, dan produk itu kan di dunia ini tuh banyak banget gitu kan. Jadi kayak kalau kamu bisa nemuin satu spesialisasi yang kamu suka dan bisa dan jago, itu kamu akan diperebutkan banyak orang gitu, banyak ditawarin di LinkedIn gitu. Terus kayak banyak orang nyari-nyari kamu gitu. Yang kayak misalnya kalau udah spesialisasi di e-commerce gitu kan, ya udah nanti kamu bisa aja ditawarin dari Shopee, kamu ditawarin ke Tokped lah, terus toto ditawarin ke Segari lah, ditawarin ke Happy Fresh lah, yang gitu-gitu. Karena kan itu masih satu lini dan udah punya pengalaman di situ gitu. Jadi kalau misalnya memang ada teman-teman di sini ada yang mau jadi PM juga, sangat amat disarankan untuk spesialisasi sih di bidang apa gitu, apakah keuangan, e-commerce, atau transportasi, DLL, DST gitu. Dan itu sangat amat membantu kamu untuk perkembangan gajimu lah gitu. Enggak, justru PM sangat amat fokus di produknya. Jadi managing produknya, bukan di manajemennya. Ya ilmu tetap ilmu manajemen sih, as far as I know ya. Ilmu manajemen banyak kepake di PM gitu, tapi fokusnya itu sendiri adalah bagaimana kita membuat produk itu jadi lebih bagus di life cycle-nya dia gitu. Oh, ini ada yang nanya, product owner sama product management itu sama atau beda ya? Sama. Kalau menurutku sama sih, ada yang bilang beda. Tapi kalau sepengetahuan aku tuh sama. Mungkin yang membedakan adalah ownership-nya sih. Biasanya product owner itu kayak apa ya, lo tuh cuma megang itu doang gitu, udah satu aja gitu. Kalau setahu aku kayak misalnya nih di Tokopedia itu, setahu aku ya, PM-nya itu beneran berdasarkan satu feature, misalnya search engine gitu. Itu dia cuma megang satu search bar aja gitu, tapi ya sampai mendalam gitu. Dan itu menurutku sama aja product owner search engine sama product manajemennya search engine gitu. Tapi aku sering lihat di artikel-artikel katanya beda sih, tapi menurut aku sih sama aja sih. Tuh. Mungkin ada lagi kayak project management. Bedanya sama product management itu apa? Kalau project ya project. Istilahnya sepengetahuan aku, project orang produk itu akan selalu punya project. Jadi kayak kan seperti yang aku bilang, produk PM itu kan product life cycle ya. Jadi kayak misalnya tambah search bar gitu. Itu kan misalnya udah satu project dan main search bar, udah. Nanti misalnya search barnya bisa ada filternya, itu tambah satu project lagi. Jadi kayak pekerjaan project management itu juga ada di product management. Tuh. Apalagi ya mirip-mirip ya. Ya itu sih yang biasanya ditanyain product owner, product management, sama project management. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Silahkan teman-teman. Apakah ada lagi pertanyaan? Boleh di chat, boleh unmute langsung. Tidak ada pertanyaan. Aku selesaikan eventnya di sini. Sebentar aku
aku matikan dulu inputnya.